Perang Mu'tah merupakan perang pertama antara kaum muslimin dengan kaum Romawi Bizantium secara langsung. Perang ini terjadi pada Jumadal Awal, tahun ke-8 Hijriah, atau Agustus 629 Masehi. Penyebabnya adalah utusan Rasulullah Al-Harits bin Umair Al-Azdi kepada Raja Busra, dibunuh Syarahbil bin Amr bin Jablah Al-Ghassani, gubernur Balka, yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Al-Harits bin Umair diikat, kemudian dipenggal lehernya. Pembunuhan utusan tergolong kejahatan yang amat besar. Bahkan sama dengan mengumumkan perang. Ketika mendengar berita mengenai ini, Rasulullah marah. Maka beliau menyiapkan pasukan, yang berjumlah 3.000 personel, ini merupakan pasukan Islam, yang terbesar yang tidak terkumpul seperti itu sebelumnya, kecuali dalam perang Khandaq. Rasulullah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang. Beliau bersabda, jika Zaid bin Haritsah terbunuh, maka Ja'far yang menggantikannya, dan jika Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Rasulullah menyiapkan panji putih untuk mereka, dan menyerahkannya kepada Zaid bin Haritsah. Beliau berpesan kepada mereka, agar mendatangi tempat terbunuhnya Al-Harits bin Umair, dan mengajak mereka di sana, untuk masuk Islam. Jika mereka menerimanya, maka ini suatu kebaikan bagi mereka, dan jika menolaknya, maka hendaklah pasukan Islam meminta pertolongan kepada Allah untuk memerangi dan mengalahkan mereka. Beliau bersabda kepada mereka, perangilah dengan nama Allah, dan di jalan Allah, orang yang kafir terhadap Allah. Janganlah kalian menipu, melewati batas, janganlah membunuh anak kecil, perempuan, orang tua lanjut usia, dan yang menyendiri di biara, janganlah memotong kurma, pohon, dan janganlah merobohkan bangunan. Para perempuan kaum muslimin keluar untuk melepas kepergian para suami mereka. Mereka mengatakan, mudah-mudahan Allah mengembalikan kalian kepada kami dengan kesabaran. Mendengar ucapan mereka ini, Abdullah bin Rawahah mengatakan, adapun aku, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikanku. Pasukan Islam bergerak ke utara, hingga turun di Mak'an dari tanah Syam, Yordan sekarang. Ketika itu para mata-mata menyampaikan informasi, bahwa Heraklius turun di Ma'ab Balka, bersama 100.000 pasukan Romawi. Mereka ditambah lagi 100.000 pasukan, dari gabungan pasukan Judzam, Balkain, Laham, dan Bahra. Kaum muslimin tidak pernah berpikir akan bertemu dengan jumlah pasukan yang amat besar ini di lokasi yang sangat jauh. Apakah pasukan kecil yang jumlahnya 3.000 pasukan mampu mengalahkan pasukan raksasa yang berjumlah 200.000 pasukan? Kaum muslimin bingung. Mereka tetap di Mak'an selama 2 malam sambil berpikir keras tentang urusan mereka. Kemudian mereka mengatakan, kita menulis surat kepada Rasulullah, lalu memberi kabar kepada beliau tentang jumlah musuh kita. Ada kalanya beliau memberi pasukan tambahan kepada kita, dan ada kalanya memerintahkan kita dengan suatu perintah, dan kita melaksanakan perintah itu. Abdullah bin Rawahah tidak setuju dengan pendapat ini. Ia berkata, wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya perkara yang tidak kalian sukai ini adalah perkara yang kalian cari, yaitu mati syahid. Kita tidak memerangi manusia dengan jumlah, kekuatan dan banyaknya orang. Kita tidak memerangi mereka, kecuali dengan agama ini, yang kita dimuliakan Allah dengannya. Maka pergilah, sesungguhnya kalian akan mendapat salah satu dari 2 kebaikan. Menang atau mati syahid. Akhirnya mereka sepakat dengan pendapat Abdullah bin Rawahah ini. Setelah 2 malam di Ma'an, mereka kemudian bergerak ke lokasi musuh, hingga bertemu di salah satu desa Balka, yang disebut dengan Syarif. Musuh mendekat, kaum muslimin menuju Mu'tah,
dan membuat pangkalan di sana. Mereka mengatur pasukan. Pasukan sayap kanan dipimpin Kubbah bin Qatadah al-Udzri, pasukan sayap kiri dipimpin Ubadah bin Malik al-Ansyari, jumlah mereka 3.000 orang, sedangkan jumlah pasukan Ghasanah dan Romawi berjumlah 200.000 orang. Panji dipegang oleh Zaid bin Haritsah, ia berperang habis-habisan. Ia terus maju hingga menghembuskan nafasnya di atas tombak-tombak musuh. Panji diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ia juga berperang dengan luar biasa. Ketika ia merasa lelah, ia turun dari kudanya, lalu menyembelihnya. Kemudian ia berlari ke tengah-tengah musuh, dan berperang melawan mereka hingga tangan kanannya terpotong, lalu panji ia pegang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya terpotong. Maka panji ia pegang dengan kedua lengannya yang tersisa hingga ia terbunuh. Dikatakan bahwa orang Romawi memedangnya hingga terbelah menjadi dua. Allah membalas dua lengannya yang terpotong dengan dua sayap di surga yang ia gunakan untuk terbang sesuka hatinya. Karena itu, ia dinamakan dengan Ja'far at-Thayyar dan Ja'far Zi al-Janahain. Al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi, bahwa Ibnu Umar memberikan kabar kepadanya, bahwa ia mendapati Ja'far bin Abi Thalib saat terbunuh. Jumlah lukanya yang terhitung mencapai 50 luka, karena tusukan tombak atau sabetan pedang. Kesemua luka ada di bagian depan tubuhnya. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar mengatakan, berada di antara mereka saat perang itu. Kami mencari Ja'far bin Abi Thalib, lalu kami mendapatinya terbunuh. Kami menemukan 90 lebih luka. Dalam riwayat Al-Umari dari Nafi, terdapat tambahan, kami mendapati luka-luka itu di bagian depan tubuhnya. Setelah Ja'far bin Abi Thalib meninggal, panji diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Ia membawanya maju dengan kudanya. Ia merasa ingin turun, namun ragu, akhirnya ia turun. Keponakannya mendatanginya, dengan membawa sepotong daging. Ia berkata, kuatkanlah tulang sulbimu dengan ini, sesungguhnya kamu akan bertemu dengan apa yang kamu temukan hari-hari ini. Abdullah bin Rawaha mengambilnya, lalu memakan sebagiannya, dan melepas sisanya dari tangannya. Ia langsung mengambil pedangnya, berlari ke depan dan berperang hingga terbunuh. Ketika itu salah seorang dari Bani Ijlan bernama Sabit bin Akram mengambil panji. Kemudian ia berkata kepada pasukan Islam, wahai kaum muslimin, berundinglah untuk mengangkat seorang pemimpin di antara kalian. Mereka berkata, kamu? Ia berkata, aku tidak mati. Akhirnya orang-orang sepakat mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima. Khalid bin Walid mengambil panji, dan melakukan peperangan dengan hebat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Khalid bin Walid, bahwa ia berkata, sungguh pada perang Mu'tah 9 pedang telah terputus dari tanganku. Pedang milikku yang tersisa, hanyalah pedang Yaman. Sebelum pasukan tiba ke Madinah, Nabi mengabarkan apa yang terjadi di medan perang berdasarkan wahyu. Beliau bersabda, panji dipegang Zaid dan ia terbunuh, lalu dipegang Ja'far dan ia terbunuh, lalu dipegang Abdullah bin Rawaha, sementara ia bercucuran air mata, hingga panji dipegang salah satu pedang dari pedang-pedang Allah, dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Demikianlah pasukan yang kecil ini, berhasil tegar di hadapan pasukan Romawi yang sangat besar. Pada kesempatan itu Khalid bin Walid menampakkan kepandaiannya, dalam menyelamatkan pasukan Islam, dari kondisi yang sulit saat ia mengambil alih kepemimpinan perang. Khalid bin Walid berhasil tegar, dalam menghadapi pasukan Romawi. Sepanjang hari pertama perang, ia merasa perlu menggunakan taktik, untuk menimbulkan rasa takut dalam diri musuh, agar berhasil membawa pulang kaum muslimin, tanpa dikejar musuh.
Ia mengetahui dengan baik bahwa selamat dari musuh adalah perkara yang sulit. Andai kata pasukan Romawi mengetahui keadaan pasukan Islam yang sebenarnya, lalu mengejar mereka pada hari kedua, Khalid bin Walid mengandalkan taktik perang kejiwaan. Caranya ia memerintahkan sejumlah pasukan untuk mengepulkan debu-debu di belakang pasukan, dan pasukan diperintahkan supaya mengeraskan suara-suara mereka dengan takbir dan tahlil. Ia juga mengganti panji-panji dan mengubah posisi-posisi pasukan. Pasukan depan diubah ke belakang, dan pasukan kanan diubah ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Melihat perubahan-perubahan ini, musuh merasa heran. Mereka mengatakan, pasukan Islam mendapat bantuan tambahan pasukan. Mereka menjadi takut. Khalid bin Walid melakukan serangan-serangan dahsyat, hingga sampai tenda panglima pasukan Romawi. Setelah itu Khalid memerintahkan pasukan supaya mundur secara teratur. Pasukan Islam mundur sedikit demi sedikit dengan tetap menjaga keteraturan pasukan. Pasukan Romawi tidak mengejar pasukan Islam. Mereka mengira pasukan Islam sedang melakukan tipuan perang, yaitu memancing musuh supaya menuju padang pasir. Mereka tidak membuntuti Khalid bin Walid. Pasukan Romawi kembali ke negerinya, dan tidak berpikir untuk mengejar kaum muslimin. Begitu juga kaum muslimin berhasil kembali ke Madinah dengan selamat. Pasukan Islam yang terbunuh ada 12 orang, sedangkan pasukan Romawi yang terbunuh mencapai 3.350 orang. Ibnu Ishaq berkata dalam Sirah, Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair bercerita kepadaku dari Urwah bin Az-Zubair. Ia berkata, tatkala mereka, pasukan Islam, sampai di sekitar kota Madinah, Rasulullah dan kaum muslimin menemui mereka. Anak-anak bertemu mereka dengan penuh kegirangan, sementara Rasulullah bersama para sahabat menyambut mereka dengan menunggang unta. Beliau bersabda, ambillah anak-anak, gendonglah mereka, dan berikan Ibnu Ja'far kepadaku. Abdullah bin Ja'far dibawa kepada Rasulullah, lalu beliau membopongnya. Sementara itu, orang-orang melempari pasukan dengan debu, dan mengejek mereka dengan mengatakan, wahai orang-orang yang berlari, kalian berlari dari perang. Rasulullah menanggapi perkataan mereka ini, dengan bersabda, mereka bukanlah orang-orang yang melarikan diri, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berlari untuk menyerang kembali, insya Allah. Ibnu Ishaq menambahkan, Abdullah bin Abi Bakar bercerita kepadaku, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari sebagian keluarga Al-Harits bin Hisham. Mereka adalah paman-pamannya, dari Ummu Salamah istri Nabi. Ummu Salamah berkata, kepada istri Salamah bin Hisham, bin Al-Aish bin Al-Mughirah, kenapa aku tidak melihat Salamah ikut sholat bersama Rasulullah dan kaum muslimin? Istri Salamah bin Hisham berkata, demi Allah ia tidak mampu keluar, karena setiap kali ia keluar, orang-orang berteriak, wahai orang yang melarikan diri dari perang Sabil, ia tetap duduk di rumahnya dan tidak keluar. Perang ini merupakan awal pertempuran berdarah antara pasukan Islam dan pasukan Romawi. Perang ini merupakan langkah awal untuk penaklukan negeri Syam yang diduduki dan dikuasai oleh bangsa Romawi. Nilai pentingnya Perang Mu'tah ini adalah sebagai perang pertama yang penting antara kaum muslimin di satu pihak, kaum Romawi, dan sekutu mereka di pihak lain. Kaum muslimin mengambil banyak pelajaran dan pengalaman dari pertemuan awal dengan pasukan Romawi ini untuk masa depan jihad mereka. Dari situ kaum muslimin mengetahui jumlah mereka, peralatan-peralatan mereka, taktik-taktik militer mereka, dan karakter wilayah yang menjadi medan perang. Setelah itu, Nabi langsung memerintahkan kepada pasukan Sariyah dengan dipimpin Amr bin Al-Aish yang terkenal dengan kecerdikan dan kepandaiannya.
Pasukan Syariah ini sampai ke Zatu Salasil di ujung Syam pada bulan Jumadil akhir tahun 8 Hijriah. Mereka berhasil mencapai apa yang menjadi misi mereka, dan menegaskan bahwa kaum muslim Jun memiliki semangat yang tidak boleh diremehkan. Setelah itu kaum muslimin melakukan perang Tabuk dengan dipimpin Rasulullah secara langsung.